bertemu lagi bersama dengan saya Ernestine Official, dan pada kali ini kita akan meneruskan untuk bercerita tentang cerita-cerita rakyat yang pernah terjadi di Sabah, yang pernah melegenda ataupun yang pernah menjadi bualan masyarakat di Sabah satu ketika dahulu. Nah, seperti di dalam tajuk yaitu Legenda Huminodun. Tetapi sebelum saya bercerita tentang legenda Huminodun, ada baiknya saya menyuarakan satu pesta yang sering dilakukan di Sabah, yaitu Pesta Kamatan. Oke, kenapa saya menceritakan terlebih dahulu ataupun kenapa saya menyebutkan Pesta Kamatan terlebih dahulu sebelum saya ceritakan tentang legenda Huminodun? Sebab dua benda ini sangat berkait rapat. Oke. Mungkin ada orang luar yang seringkali mendengar tentang Pesta Kamatan yang sering diadakan di Sabah, tapi mereka tidak paham apakah sebenarnya maksud tersirat daripada Pesta Kamatan ini dilaksanakan di Sabah. Pesta Kamatan ini adalah satu pesta yang sangat penting dan juga sangat dikagumi oleh orang-orang Kadazan Dusun Murut di Sabah khususnya, dan perayaan ini juga akan dilaksanakan bulan Mei pada setiap tahun. Dan ini telah dilakukan sejak dahulu sehingga sekarang, yang berarti secara turun-temurun. Nah, perayaan keamatan ini dijalankan sebagai tanda satu kesyukuran semangat padi, yaitu Bambarayon. Setelah selesai mengatam baru bikin Pesta Kamatan. Dan juga sebagai satu tanda memperingati pengorbanan Huminodun satu ketika dahulu untuk menurunkan hujan. Nah, oke. Jadi kita sudah selesai sampai di sana. Kamu tahu sudah kan apa maksud sebenarnya ini Kamatan dirayakan pada setiap tahun. Oke. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang legenda Huminodun. Satu ketika dahulu ada sebuah kampung di mana kampung itu tidaklah berpenduduk banyak, tetapi tidak juga berpenduduk sedikit. Di kampung itu hiduplah sekelompok manusia yang sangat aman dan damai. Tambahan lagi, setiap kali mereka menanam, apa sahaja yang mereka tanam akan tumbuh dengan sangat subur. Dan mereka tidak pernah kekurangan makanan. Nah, dan setelah selang beberapa tahun, telah tiba musim kemarau. Kampung itu telah dilanda kemarau sehingga hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Hujan tidak pernah turun-turun. Jadi di sana penduduk di sana sangat gelisah, dorang sangat risau sebab mereka akan mati kebuluran jika sekiranya hujan tidak turun. Di kampung tersebut telah diketuai oleh Kinorohingan bersama dengan istrinya Sumundu, dan mereka ini mempunyai seorang gadis. Gadis itu bernama Huminodun. Nah, disebabkan oleh kebimbangan penduduk dan si Kinorohingan ini merasa tanggung jawab yang dia ada, dia memikul tanggung jawab yang terlalu besar terhadap penduduk kampung di sana. Lalu dia menemui Bobolian. Jadi setelah si Kinorohingan bersama dengan istri dia pergi menemui si Bobolian tersebut, apa yang dikatakan si Bobolian? Si Bobolian mengatakan bahwa hujan akan turun jika sekiranya bumi yang mereka diami, kampung yang mereka diami itu dibasahi dengan darah seorang gadis yang baik dan mempunyai cinta kasih terhadap kampung tersebut. Nah, jadi di sana ketika si Kinorohingan dan si Sumundu ini mendengar apa yang si Bobolian katakan, mereka mula runsing. Sebab jika hal itu dilakukan, siapa yang akan rela berkorban? Nah, setelah si Huminodun mendengar hal tersebut, disebabkan dia melihat kesusahan penduduk di sana, dia nampak penderitaan penduduk yang ada di kampung, apalagi di bawah pimpinan bapak dia. Jadi apa yang dia lakukan? Lalu dia bertemu dengan si Kinorohingan, dia berjumpa dengan bapak dia, kemudian dia mengatakan bahwa dia rela untuk
menjadi korban ataupun dia rela untuk menumpahkan darah dia pada tanah tersebut sebagai satu tanda dia mencintai kampung dia mencintai orang-orang di kampung tersebut, ataupun dia mencintai penduduk-penduduk yang ada di sana. Dia tidak mau satu orang pun mati kebuluran dan dia mau supaya hujan turun. Tetapi apabila si Huminodun menyuarakan apa yang dia inginkan, kedua ibu bapak dia tidak bersetuju, tidak menyetujui apa yang Huminodun katakan. Tetapi dia sudah bulatkan hati dia sudah betul-betul rela untuk berkorban demi kampung kesayangan dia. Jadi di sana sudah dikatakan tadi, si Bobolian katakan bahwa darah seorang gadis yang ditumpahkan pada bumi tersebut haruslah seorang gadis yang cinta akan penduduk tersebut. Nah, setelah si Kinorohingan mendengar apa yang anaknya katakan itu, disebabkan dia memaksakan diri untuk mengorbankan diri dia, lalu si Kinorohingan dan si Sumundu ini dia menyatakan hal tersebut kepada penduduk kampung. Tetapi penduduk kampung mereka sangat mengasihi si Huminodun dan mereka tidak sanggup untuk mengorbankan si Huminodun. Tetapi walaupun begitu, disebabkan si Huminodun ini memang sudah betul-betul rela berkorban untuk kampung itu, akhirnya mereka reda dengan keputusan si Huminodun. Jadi ketika upacara itu dilangsungkan untuk pengorbanan si Huminodun ini dia telah menggenggam 7 padi, dan sebelum parang itu dihunuskan ke badan si Huminodun, dia telah berkata kepada Kinorohingan. Dia katakan di sana sambil dia memberikan 7 tangkai padi tersebut, dia berkata, ketika hujan turun nanti, padi ini kamu tanam ataupun padi ini kamu taburkan. Jadi setelah dia katakan seperti itu, lalu dia berlutut di tanah, dan pada waktu itu juga si Kinorohingan menghunuskan parang itu di badan si Huminodun. Dan waktu itu mengalirlah darah si Huminodun di tanah tersebut. Saat itu juga kilat sambar menyambar, ribut pun terlalu kencang, lalu hujan turun terlalu kuat. Jadi sejak daripada itu kehidupan di kampung tersebut aman dan damai, dan padi yang diberikan oleh Huminodun telah ditanam dan tumbuh begitu subur dan telah tumbuh berbagai-bagai jenis tumbuhan. Jadi begitulah kisah ataupun legenda si Huminodun, kesanggupan dia untuk berkorban pada kampungnya dan dia menurunkan hujan. Itulah kepercayaan orang dulu-dulu. Jadi kita percaya ataupun tidak pada legenda yang baru saja saya ceritakan, tetapi itu rakyat ini telah menyebar luas satu ketika dahulu, dan bahkan sehingga ke saat ini perayaan pesta Kamatan masih berlangsung sebagai tanda memperingati kematian si Huminodun ataupun pengorbanan dia menurunkan hujan satu ketika dahulu. Nah, jadi itulah cerita ataupun itulah legenda sebenarnya Huminodun. So, untuk itu kita akan berhenti sampai di sini. Terima kasih karena kamu sudah mendengarkan serba sedikit cerita mengenai Huminodun. Jika sekiranya ada kurang, saya minta maaf. Saya hanya memberitahukan kamu apa yang saya sudah bacakan. Kita akan berjumpa pada next video. Semoga channel ini akan terus-menerus memberikan manfaat kepada kamu dan memberikan satu pengetahuan yang baru lagi bagi kamu. Itu sahaja, bye-bye.